Halo guys, apa kabar semuanya? Nah, sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Merantau. Merantau merupakan sebuah film perjalanan anak muda untuk mencari jati dirinya. Tanpa basa-basi, langsung aja kita ke videonya. Skuy. Di scene awal terlihat seorang pemuda yang sedang latihan silat, dan pemuda ini bernama Yuda. Setelah latihan, Yuda pergi ke kebun untuk memetik tomat. Setelah selesai, Yuda pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yuda pun makan bersama keluarganya. Setelah makan, Yuda yang lagi di kamar didatangi oleh ibundanya. Dan ibunya mengatakan kalau Yuda tidak harus pergi jauh-jauh untuk menjadi pria sejati. Sedikit penjelasan kalau hari ini merupakan hari terakhir Yuda di rumahnya sebelum dia pergi merantau. Dan ibunya juga mengatakan kalau Yuda boleh pulang kapan saja. Singkat cerita, di malam hari sebelum Yuda merantau, ilmu bela diri Yuda dites oleh gurunya. Setelah melihat skill Yuda, gurunya pun mengatakan kalau Yuda sudah lulus dan ia akan baik-baik saja di rantau sana. Keesokan paginya, sebelum Yuda pergi merantau, ibunya memberikan sebuah peninggalan dari ayahnya kepada Yuda. Setelah berpamitan, Yuda pun pergi dari sana. Yuda pun naik bus untuk pergi ke Jakarta. Di malam harinya, Yuda dihampiri oleh seorang pria yang bernama Erik. Nama apa Erik? Yuda. Erik menanyakan kenapa Yuda pergi ke Jakarta. Yuda pun mengatakan kalau dia akan pergi merantau dan dia ingin membuka perguruan silat di Jakarta. Mendengar itu, Erik pun memberikan saran agar Yuda memanfaatkan ilmu bela dirinya untuk hal yang lain. Karena hidup tidak cukup hanya dengan menjadi guru silat. Karena dulu Erik juga sama seperti Yuda. Dan dia mengatakan hal itu agar Yuda tidak gagal sama seperti dirinya dulu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di Jakarta. Yuda dan Erik pun akhirnya berpisah di sana. Di malam harinya, Yuda pun mencari alamat seseorang yang diberikan oleh ibundanya. Akan tetapi, sesampainya di lokasi, ternyata rumah yang dicari Yuda sudah tidak ada. Yuda pun mencoba untuk menghubungi orang tersebut. Akan tetapi, itu juga tidak berhasil, di mana nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Karena malam yang sudah larut, Yuda pun memutuskan untuk tidur di area pembangunan karena di sanalah area yang paling aman dan jauh dari jangkauan masyarakat di sana. Keesokan paginya, Yuda yang sedang sarapan pagi mempergoki seorang bocah sedang mengambil dompetnya. Karena keciduk, bocah itu pun langsung lari membawa dompet Yuda, dan Yuda pun mengejarnya. Setelah lumayan lama mengejarnya, akhirnya Yuda berhasil menangkap bocah itu, dan bocah itu bernama Adit. Ketika Yuda memeriksa isi dompetnya, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang sedang dimarahi oleh seorang pria. Dan ternyata wanita itu adalah kakaknya si Adit yang bernama Astri. Adit yang tidak terima kakaknya dimarahi langsung menyerang pria tersebut. Tapi Adit malah ditendang dan tersungkur. Yuda yang melihat itu langsung mencoba menolong mereka dan menghajar pria itu. Sampai akhirnya pria itu pergi meninggalkan mereka. Bukannya berterima kasih, Astri malah memarahi Yuda karena hal yang dilakukan oleh Yuda membuat dia jadi kehilangan pekerjaannya. Dan ternyata pria tadi merupakan bos dari Astri yang bernama Johnny Cek. Astri pun meninggalkan Yuda.
Shin pindah ke bule hidung polos yang sedang mencari wanita-wanita segar. Akan tetapi dia tidak senang karena dia meminta 5 wanita kepada si Johnny. Akan tetapi Johnny hanya mengirimkan 4 orang saja. Karena kurang 1 wanita lagi, Johnny pun memutuskan untuk memberikan Astri ke bule itu, sehingga dia harus kembali mencari Astri. Dan dia pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Johnny langsung membawa Astri dengan cara paksa. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Astri pun langsung dibawa masuk ke dalam klubnya. Tapi Astri melawan kepada Johnny sehingga Johnny langsung memukul Astri. Di sisi lain, Yuda yang sedang menelpon ibunya tak sengaja melihat Astri dipukuli. Yuda pun langsung mencoba menolong Astri karena jiwa kepahlawanannya sudah timbul lagi. Sehingga Yuda harus bertarung melawan anak buah si Johnny. Karena kalah jumlah, Yuda pun dapat dikalahkan dan digebuki di sana, mamam. Sampai akhirnya mereka pun meninggalkan Yuda yang terkapar di tanah. Dengan separuh sadar, Yuda yang tidak terima kalah langsung kembali bangkit dan menyusul mereka ke dalam bar tersebut dan langsung menghajar anak buah Johnny. Setelah selesai mengajar mereka, Yuda pun langsung mencari Astri dan berhasil menemukannya di dalam ruangan bule hidung polos. Yuda pun langsung menghajar mereka dan membawa Astri kabur dari sana. Si bule yang tidak terima menyuruh Johnny untuk kembali membawa Astri kepadanya karena dia menginginkan Astri untuk menjadi miliknya. Di sisi lain, Adit yang sedang ngamen tiba-tiba diculik oleh orangnya Johnny. Astri dan Yuda yang melihat itu langsung mengejar mereka, sehingga Yuda harus kembali bertarung melawan mereka. Walaupun hanya sendiri, Yuda berhasil mengalahkan mereka semua dan membawa Adit dan Astri ke lokasi pembangunan tempat Yuda tidur tadi. Karena hanya di sanalah mereka akan aman. Sesampainya di sana, Yuda dan Astri pun saling kenalan dan mereka pun tidur di sana. Bukan tidur berdua ya, tapi tidur di lokasi yang sama. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Astri untuk mengambil uang tabungan milik Astri. Akan tetapi, lokasi itu sudah dipenuhi oleh anggotanya Johnny. Yuda pun mencoba untuk masuk ke sana dengan cara gerilya dan mengambil uang tabungan Astri. Setelah menemukannya, Yuda yang mau keluar terciduk oleh timnya Johnny. Yuda pun langsung kabur dari sana. Hey! Tak hanya Yuda, Astri dan Adit pun juga ikut dikejar oleh mereka. Astri dan Adit pun kabur dari sana. Sampai akhirnya Astri menyembunyikan Adit di suatu ruangan. Tapi karena tempat itu tidak muat untuk 2 orang, Astri pun mencari tempat sembunyi yang lain. Akan tetapi belum sempat bersembunyi, Astri berhasil ditangkap oleh anggotanya Johnny dan dia pun dihajar di sana. Di sisi lain, Yuda yang sedang kabur mendadak menjadi anak parkour dan bisa melompat antar gedung. Setelah lumayan lama berlari, akhirnya Yuda berhasil dikepung sehingga Yuda harus melawan mereka kembali.
Dan Yuda pun berhasil mengalahkan mereka dan pergi mencari Astri dan Adit. Singkat cerita, Yuda akhirnya bertemu dengan Adit. Yuda pun menanyakan di mana Astri berada. Adit pun mengatakan kalau Astri berhasil ditangkap oleh mereka. Mendengar hal itu, Yuda pun memutuskan untuk mencari Astri dan kembali menyuruh Adit untuk sembunyi di sana lagi. Dan Yuda pun langsung menuju ke lokasinya si Joni. Sesampainya di tempat Joni, Yuda langsung menghajar anak buah Joni dan berserta Joni-Joninya dan menanyakan di mana lokasi Astri. Joni pun mengatakan kalau Astri sudah dibawa oleh bule si hidung polos. Di sisi lain, Astri yang dibawa oleh bule langsung diajak ski di papap sama si bule. Setelah selesai, Astri hanya bisa terdiam dan menangisi semuanya. Yuda yang sampai di tempat bule pun langsung diserang oleh pasukan bule sehingga Yuda kembali bertarung melawan mereka. Gak capek apa bos, seharian gelut terus. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Yuda pun langsung menuju ke ruangan bule di lantai 14. Di dalam lift, Yuda ternyata bertemu dengan Eric. Dan Eric ternyata bekerja untuk si bule. Sehingga Yuda dan Eric pun harus bertarung di sana. Dan terjadilah pertarungan yang sangat epik antara Yuda dan Eric. Sampai akhirnya Yuda berhasil mengalahkan Eric. Bukannya langsung menghabisi Eric, Yuda malah membebaskannya dan mengatakan kalau dia tidak mau seperti Eric. Mendengar hal itu, Eric pun menjadi sedikit sadar. Singkat cerita, sesampainya di lantai 14, ketika lift terbuka, ternyata mereka sudah ditunggu oleh dua orang bersenjata dan langsung menembakin mereka. Melihat itu, Eric pun langsung mendorong Yuda dan menyelamatkannya, sehingga Eric terkena tembakan mereka. Sampai akhirnya Yuda berhasil menyerang mereka dan mengalahkannya. Akan tetapi Eric yang terkena tembakan tidak bisa selamat dan harus meninggal di sana. Yuda pun langsung mencari Astri dan ternyata Astri sudah dibawa oleh bule pergi dari sana. Yuda yang melihat itu mengikuti mobil mereka sampai mereka tiba di tumpukan kontainer. Sesampainya di sana, si bule langsung memasukkan Astri ke dalam kontainer. Ternyata tak hanya Astri yang berada di sana, melainkan sudah banyak wanita lain yang berada di dalam kontainer tersebut. Yuda yang sudah di sana langsung mendatangi mereka dan mereka pun langsung menyerang Yuda. Karena jumlah yang tidak seimbang, Yuda pun langsung naik ke atas kontainer, sehingga mereka hanya bisa menyerang Yuda satu persatu. Yuda pun langsung menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka, bule pun langsung menyerang Yuda. Dan ternyata bule dan adiknya memiliki skill bertarung yang hebat juga, sehingga Yuda kewalahan melawan mereka. Tak menyerah sampai di sana, Yuda pun kembali bangkit dan menyerang mereka sampai mereka dibuat kewalahan.
Karena mulai terdesak, bule dan adiknya mengambil senjata dan kembali menyerang Yuda. Bolak-balik terus cok, ganti-gantian nyerangnya. Sampai akhirnya adik bule tertusuk oleh senjatanya sendiri, senjata makan tuan. Bule yang melihat itu langsung emosi dan kembali menyerang Yuda. Sampai akhirnya Yuda terpojok dan tak berdaya lagi. Di tengah nafas terakhirnya, Yuda tiba-tiba mendengar suara Asri meminta tolong. Kocak cuk, kedengeran apa cuk? Minta tolongnya bisik-bisik lagi. Mendengar suara Astri, Yuda pun kembali bangkit dan menghajar bule sampai tak berdaya. Setelah bule terkapar, Yuda pun membebaskan para tahanan si bule dan menemui Astri. Ketika Yuda dan Asri saling pandang-pandangan, tiba-tiba si bule yang masih hidup langsung menusuk perut Yuda dengan besi. Dan Yuda pun langsung membalas serangan si bule sampai leher si bule patah dan meninggal di sana. Akan tetapi Yuda yang sudah tertusuk juga tak sanggup bertahan lagi, sampai akhirnya harus mati di sana. Tapi harusnya udah mati dari tadi cuk, staminanya banyak banget cuk. Sebelum dia mati, Yuda pun menyuruh Asri agar mengembalikan peninggalan ayahnya kepada ibunya. Yuda. Sin pindah ke kampung halamannya Yuda dan terlihat Astri dan Adit yang sudah berada di sana. Bahkan Adit juga disekolahkan di sana oleh keluarga Yuda. Ketika Adit berangkat sekolah, terlihatlah bayangan Yuda senyum untuk yang terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan ibunya. Sehingga membuat hati ibu Yuda menjadi sangat sedih dan dia pun berlinangan air mata. Dan film pun tamat. Oke, untuk alur ceritanya, film ini lumayan sadis ya. Dimana belum juga merantau seminggu, tiba-tiba udah pulang nama aja cok. Dan semua penderitaan ketika pertama dirantau, sangat sesak kali ya. Buat yang ngalamin pasti bisa merasakannya, dimana harus bertahan sendiri dan tidak pernah mengirim kabar buruk ke kampungnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Ngemes cok. Bye.